Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Baik, langsung saja. Saya Joko Andika dengan NIM 255311080. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai praktikum ibadah, yaitu yang pertama mengenai wudhu, kemudian yang kedua mengenai tayamum, kemudian yang ketiga doa sesudah azan, kemudian yang keempat mandi wajib, kemudian yang kelima mengenai sholat. Baik, yang pertama mengenai wudhu. Nah, doa-doa ketika kita membaca pada anggota-anggota badan tertentu, yang pertama ketika kita membasuh kedua tangan, telapak tangan, yaitu doanya Allahumma fatjadi mimma asika kulliha. Kemudian doa ketika kita berkumur, Allahumma a'inni ala dikrika wa syurika wa husnil ibadati. Kemudian doa ketika kita menghirup air di hidung, Allahumma harimni raihatal jannah. Kemudian doa kita membasuh wajah, itu bertepatan pada niat. Nah, niat di dalam hati yaitu nawaitu wudu'an lirafil hadasil asyharil farda lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Setelah niat di dalam hati, kemudian baca doa ketika membasuh muka, Allahumma bayi wajhi yauma tazillu wujuhu wa taswaddu wujuh. Kemudian doa ketika kita membasuh tangan kanan, doanya Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibani hisabai yasiro. Kemudian ketika kita doa membasuh tangan kiri, doanya Allahumma la tu'tini kitabi bisimali walamin waroi dhahri. Kemudian doa ketika kita membasuh sebagian kepala, Allahumma harim syari wa basyari ala nar. Kemudian doa ketika kita membasuh telinga, doanya Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Setelah itu doa ketika kita membasuh kaki kanan, Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazillu fil a'dam. Setelah itu doa membasuh pada kaki kiri, Allahumma la tazillu qaddamai ala sirati finnar yauma tazillu fil a'damu munafiqina wal musyrikin. Setelah itu doa sesudah azan, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatakhirina wa ja'alni min ibadika sholihin ya arhamar rahimin. Kemudian poin yang kedua mengenai tayamum. Nah, sebab kita diperbolehkan tayamum ada beberapa sebab, diantaranya yang pertama, tidak ada air yang cukup untuk berwudu dan mandi. Itu kita diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian yang kedua, tidak dapat menggunakan air. Nah, itu seperti orang yang di penjara, kemudian orang yang lemah ketika ia menggunakan air, kemudian orang yang untuk menghindari binatang buas. Nah, kemudian yang ketiga, itu sakit atau memperlambat untuk sembuh ketika ia menggunakan air. Kemudian yang keempat, jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup dalam konteks untuk minum. Itu boleh ya tayamum. Kemudian yang kelima, tidak ada alat untuk mendapatkan atau mengambil air. Semisal nih, ada air di dalam sumur, tapi kita tidak ada alat untuk mengambil air yang ada di dalam sumur tersebut. Kita diperingatkan untuk tayamum. Kemudian yang keenam, takut waktu sholat itu habis, sedangkan kesempatan atau mencari air itu masih jangkauannya masih jauh, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, dalam kondisi yang sangat dingin, tetapi dengan ketentuan syarat tertentu. Kemudian
rukun dan sunnah tayamum. Nah, itu apa ya? Rukun pada tayamum itu ada 4. Yang pertama niat, yaitu pada usapan yang pertama. Kemudian yang kedua mengusap wajah. Kemudian yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat tertib atau berurutan. Nah, kemudian apa sunnahnya? Nah, sunnah pada tayamum itu yang pertama itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua itu meratakan debu yang telah kita ambil di telapak tangan. Kemudian yang ketiga itu adanya kita lebih mendahulukan bagian kanan dibandingkan bagian kiri. Itu kita lebih utamakan. Nah, bagaimana cara tayamum? Nah, yang pertama kita siapkan debu terlebih dahulu. Debu yang suci kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian kita menghadap kiblat. Posisi telapak tangan kita seperti ini. Kita rapatkan. Setelah itu, semisal saya contohkan debunya terdapat di dinding. Jadi tangan kita dirapatkan, kita letakkan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim sambil menentangkan tangan. Kemudian kita angkat. Nah, tadi mengikuti sunnahnya. Sunnahnya apa? Kita menipiskan debu yang ada di telapak tangan kita. Jadi kita tipiskan, bisa kita ketuk, bisa kita tiup. Nah, setelah itu kita usapkan pada bagian yang pertama tadi, wajah. Kita wajah. Nah, disinilah posisi niatnya. Nawaitu tayamumal istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Ya, cukup sekali. Nah, setelah itu kita kan sudah gunakan yang ada di telapak tangan ini. Kita ambil lagi debunya di posisi yang sudah kita siapkan, di permukaan debu yang telah kita siapkan tempatnya. Nah, posisinya kita letakkan jangan di tempat yang sudah kita gunakan tadi pada awal tadi. Jadi kita gunakan ke sampingnya atau di atasnya. Tadi kan sudah gunakan di bagian sini, jadi kita gunakan di bagian sini. Nah, kita letakkan. Nah, apabila ada cincin di tangan kita, diusahakan dilepas terlebih dahulu agar debunya itu merata di telapak tangan kita dan di jari-jarinya. Kita angkat. Setelah itu, tadi ikuti sunnahnya lagi, kita ketukkan. Bisa kita tiup terlebih dahulu. Nah, setelah itu tadi kan sunnahnya dahulukanlah bagian kanan dibandingkan bagian kiri. Jadi kita bagian kanan dulu deh posisinya. Ruas-ruas pada jari tangan kiri itu posisinya di belakang punggung tangan kanan. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini kita tarik. Setelah kita tarik sampai ke siku, kita putar. Kita putar sampai bertemunya jempol dengan jempol. Nah, seperti ini. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika itu posisi tangan kiri itu menghadap ke kita, posisi ke dalamnya telapak tangannya. Jadi ruas-ruas jari tangan kanan ini posisinya di belakang jari-jari tangan kiri. Jadi seperti ini. Kita tarik sampai ke siku. Kita putar sampai bertemunya jempol dengan jempol. Setelah itu kita eratkan keduanya. Nah. Kemudian poin yang ketiga mengenai doa sesudah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqamah mahmudal ladzi wa'atah innaka la tufli'ul mi'ad. Kemudian poin yang keempat mengenai mandi wajib. Nah, sebab kita mandi wajib itu ada 4. Yang pertama karena haid, kemudian yang kedua karena nifas, kemudian yang ketiga karena junub atau jima bersetubuh, kemudian yang keempat karena keluar mani. Nah, niatnya pun berbeda-beda. Yang pertama yaitu niatnya ketika kita dalam keadaan haid, niat mandi wajibnya yaitu nawaitu husla minal haid lirofil hadasil akbari lillahi ta'ala. Kemudian ketika kita dalam keadaan nifas, niatnya nawaitu husla minan nafas
biraf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian ketika dalam keadaan junub, niatnya nawaitu husla minal janabah lofil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Nah, kemudian poin yang kelima mengenai sholat. Niat sholat pada sholat fardu, yaitu pada sholat 5 waktu. Yang pertama sholat maghrib, usolli fardul maghribi selasa rokaati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ketika kita menjadi seorang makmum, ketika kita sendiri lillahi ta'ala. Ketika kita menjadi seorang imam, jadi imaman lillahi ta'ala. Itu tinggal kita ganti aja. Kemudian niat yang kedua, niat sholat isya, usolli fardul isya'i raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga sholat zuhur. Sholat zuhur usolli fardhu zuhri raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu sholat asar, usolli fardhu asri raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang kelima sholat subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi yang terakhir itu bisa kita ganti dengan lillahi ta'ala ketika kita sholat sendiri, makmuman ketika kita menjadi makmum, dan imaman ketika kita menjadi seorang imam. Kemudian mengenai bacaan pada sholat. Yang pertama, setelah kita takbir, membaca doa iftitah, yaitu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati hanifan muslima wa ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu kita ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian kita berdiri i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mi'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'du. Setelah itu kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian dan di antara dua sujud itu dulu iftiras. Rabbi firli warhamni wajburni wafa'ni wazuni wadini wa'afini wafa'ni. Kemudian tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita disunat bisa kita tambah doa Allahumma inni a'udzubika bil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ketika sudah selesai kita membaca tahiyat, kita bisa tambahkan dengan doa seperti itu. Allahumma barikhna nudurahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah praktikum ibadah yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.